Indrajana dimanapun Anda berada, salam sehat. Welcome back to podcast Sahabat Indrajana. Kali ini kita bahas tentang kesehatan jiwa anak. Nah, topik kali ini juga sangat spesial, yaitu tentang kecemasan pada anak. Nah, kita sudah mendatangkan narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Kak Alvina. Halo Kak Alvina, selamat pagi. Pagi Kak Elvira. Ini kita bicara tentang kecemasan pada anak. Banyak orang di media, di YouTube, di Twitter, bahkan di Instagram ini lagi bahas tentang kecemasan pada anak. Kecemasan pada anak. Nah, sebelum kita bicara tentang kecemasan pada anak, kecemasan itu apa sih Kak Alvina? Nah, sebenarnya kecemasan itu sendiri merupakan respon alamiah dari seorang individu ketika dihadapkan pada lingkungan atau respon yang mengancam gitu. Jadi sebenarnya kecemasan ini tuh merupakan hal yang alami dan wajar, asal dalam batas wajar ya. Gitu. Oke, masih dalam batas wajar, berarti kecemasan adalah respon individu yang alami dari manusia itu sendiri atau individu sendiri. Nah, kita bicara tentang kecemasan pada anak nih dok, spesifiknya tentang anak. Apa pentingnya sih mengetahui kecemasan pada anak? Nah, kalau misalnya kita bahas kecemasan pada anak itu memang lebih sering terjadinya itu pada masa-masa usia awal-awal sekolah ya, misalnya waktu baru masuk playgroup TK ataupun baru masuk awal SD gitu, karena biasanya kecemasan itu mulai terlihat gitu kan. Nah, beberapa kecemasan yang sering muncul pada anak itu misalnya yang pertama separation anxiety disorder, atau yang bisa kita bilang itu kayak anak itu tuh susah banget nih pisah sama orang tua atau caregivernya, tapi yang susahnya itu sampai pada tahap di saat cuman gak ngeliat dikit aja nih orang tua atau caregivernya itu bisa sampai nangis, tantrum, bisa sampai yang nangis sampai muntah-muntah, jejeritan, keringetan, sampai gemeter, kayaknya tuh gak bisa banget ya pisah gitu. Kemudian ada juga yang namanya selective mutism. Nah, dari namanya aja ini kan ada selective mutism. Jadi anak itu mute atau misalnya kayak seringnya tuh kayak nge-freeze. Jadi tapi pada situasi atau lingkungan tertentu. Kalau kita kayak bahas tadi misalnya sekolah ya gitu, misalnya di rumah nih anaknya nih senang-senang aja nih nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, happy, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi sekali masuk gerbang sekolah langsung bener-bener yang nge-freeze, diam, terus dan gitu juga yang nggak mau ada kontak mata sama orang lain gitu. Jadi kecemasan itu hanya pada di tempat-tempat tertentu oleh tadi. Oke, berarti ada beberapa jenis kecemasan pada anak ya. Yang Iya, tadi saya tangkap nih Kak Alvina, yang pertama yaitu anak sangat susah lepas pada caregivernya atau orang tuanya. Yang kedua, anak itu mute atau diam pada situasi tertentu seperti sekolah. Nih, berarti beda dong cara penanganannya, dan biasanya gejalanya seperti Kak Alvina bilang juga sangat beda. Nah, cara mengatasinya gimana Kak Alvina? Nah, sebenarnya kalau pada anak itu lebih ke arah kita tuh lagi sebagai orang tua atau caregiver itu ataupun guru-guru di sekolah ya, itu harus build trust gitu buat sama anak-anak. Jadi caranya ya anak itu sedang beradaptasi gitu kan, jangan terlalu dipaksakan. Mungkin ada beberapa anak yang bisa dari caregivernya 1 minggu cukup, udah percaya nih sama guru, oke, saya aman dan nyaman sama guru saya ini. Tapi ada beberapa anak juga yang ngerasa bahwa dunianya tuh nggak nyaman sama orang tua atau caregivernya. Jadi memang jalan satu-satunya adalah pertama kita cari tahu dulu nih, kalau misalnya kita bahas yang tadi, yang pertama yang nggak bisa pisah banget nih ya, kita harus tahu dulu ada kejadian traumatis nggak sih, misalnya kayak dulu waktu usia 1 tahun di mana anak tuh lagi butuhnya banget sama orang tua atau caregiver, tapi suka ditinggal. Terus suka ditinggalnya tuh tanpa alasan yang jelas, misalnya kayak ditaruh aja nih terus orang tua atau caregiver main pergi gitu kan. Jadi secara logika pun itu kan pasti menimbulkan kejadian traumatis gitu bagi anak ya. Jadi gimana dia tuh punya trust, jadi kayak punya trust issue gitu loh anak itu. Kemudian juga kalau yang tadi masalah yang selective mutism, kalau kita ambil contoh di sekolah, kita bisa bilang kita bisa gali itu dari kejadian traumatis juga. Misalnya waktu baru masuk sekolah ada kejadian kurang menyenangkan, misalnya diisengin temannya, atau misalnya sempat luka di sekolah, jadinya ngerasa kok saya nggak aman nih di sekolah gitu kan. Kemudian juga misalnya anak itu menilai bahwa anak itu dimarahi oleh guru, jadi kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan itulah yang membuat anak itu tuh jadi cemas di kondisi itu gitu. Oke Kak Alvina, saya tertarik dari penjelasan Kak Alvina bahwa 2 kejadian ini, yang pertama anak susah pisah dari orang tua, yang kedua diam pada satu tempat atau mute, itu
sangat berhubungan dengan kejadian traumatis. Mm-mm. Nah, peran orang tua tadi kakak bilang bahwa adalah trust, membangun Mm-mm. kepercayaan. Nah, sebagai psikolog nih perannya apa nih Kak Alpina? Yang pertama tadi, memang kalau peran psikolog itu lebih ke arah pertama itu tugasnya untuk menggali. Jadi kadang itu kan orang tua atau caregiver itu kurang menyadari ya kejadian-kejadian kecil, tapi sebenarnya itu tuh kejadian traumatis untuk anak. Jadi tugasnya psikolog itu kita bertugas untuk sebagai menggali kejadian-kejadian tersebut, dan kita juga bisa menilai apakah kejadian ini merupakan kecenderungan anak ini menjadi cemas atau tidak. Kemudian yang tadi tiap anak itu berbeda-beda. Jadi ada anak yang cukup misalnya kayak kalau misalnya lagi cemas ditemenin dulu atau gimana, atau nanti ada misalnya kalau sampai parah banget cemasnya harus sampai ke psikiater untuk konsumsi obat seperti itu. Psikiater anak gitu ya. Nah, jadi memang nanti di tiap kasus itu pasti beda-beda gitu. Oke, berarti ada memang kasusnya mulai dari ringan, sedang sampai paling parah hingga konsumsi obat dari psikiater anaknya ya, Kak ya. Oke, tips nih untuk orang tua yang mempunyai anak yang mengalami gangguan kecemasan, tips khusus nih yang Kak Alpina bisa berikan terhadap audiens kita. Nah, kalau kita bisa bicara tentang anak-anak itu kan memang tadi yang usia awal-awal sekolah ya. Jadi memang tips dari saya itu lebih ke arah sebelum anak itu masuk ke dunia sekolah itu harus dipersiapkan gitu. Jadi dari setiap orang tua itu kan, saya selalu bilang setiap orang tua itu tuh yang paling peka terhadap anak gitu kan. Jadi karena setiap anak beda-beda, orang tua tuh harus bisa mungkin peka terhadap anaknya. Ada anak yang susah banget nih untuk interaksi sosialnya, sosialisasinya. Jadi kalau misalnya tahu anaknya susah banget dari jauh-jauh hari udah kayak dipersiapkan, misalnya sering-sering diajak ketemu orang lain, sering-sering diajak interaksi dengan orang lain, kemudian juga dijelasin kamu nanti sekolah loh, terus nanti ketemu guru, ketemu sama teman-teman, tapi mami nggak usah ikut. Itu nanti kalau misalnya udah pulang sekolah baru ketemu sama mami lagi, nggak apa-apa kok. Jadi dibangun kepercayaannya aja gitu. Lebih ke arah hal-hal simpel tapi bermakna untuk anak nantinya. Wow, ilmu kalian sangat berguna ya Kak Alpina. Saya jadi banyak mengetahui walaupun saya belum punya anak, tapi untuk audiens kita mungkin yang punya anak sangat berguna. Jadi peran orang tua atau orang sekitar sangat penting ya Kak Alpina untuk mengurangi kecemasan pada anak ini. Oke, demikian pembahasan kita tentang kecemasan pada anak. Terima kasih yang telah menyaksikan. Demikian podcast kali ini bersama Kak Alpina. Saya Gembira Arkemus Nomorang, pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya.